Ya, selamat pagi semua. Saya Alex Devin Christophos dengan NIM 22M10058. Ini teman saya Ivan. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Ivan dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari NIM 22M10055. Saya perkenalkan. Hari ini kita akan mengadakan podcast tentang Joyful Learning dengan kedua bintang tamu adalah Bu Aulia dan Mas Dava. Silakan Bu Aulia memperkenalkan diri. Halo, saya Aulia Anafik. Saya adalah salah satu pengajar bahasa Inggris di CLT Unika Sukyo Pranoto. Baik, silakan Mas Dava memperkenalkan diri. Halo, nama saya Ignatius Dava Tegar Pamungkas. Saya dari kelas Hukum 01, NIM saya 22C10039. Saya di sini untuk membantu Alex. Ya. Terima kasih Mas Dava sudah, dan juga terima kasih ke Miss Aulia sudah mau hadir pada hari ini. Oke, mari kita mulai. Jadi untuk UTS Public Speaking kita diminta membuat podcast tentang Joyful Learning dan menginterview seorang dosen atau pengajar dan seorang mahasiswa atau pelajar. Ya. Dengan tema tersebut kita mulai. Pertama kepada Miss Aulia. Menurut Miss Aulia, apa itu Joyful Learning? Oke, joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya. Jadi joyful learning itu sebuah pendekatan pembelajaran yang jauh dari kesan yang monoton dan membuat pembelajar atau siswa yang mengikuti proses pembelajaran itu jadi termotivasi untuk terus belajar gitu. Lalu dalam prosesnya joyful learning itu sendiri merupakan suatu proses di mana pengajar ini sebagai fasilitator atau sebagai mitra belajar dan akan berusaha untuk membangkitkan minat dari pembelajar atau siswa dengan melibatkan mereka secara penuh, fully engage them dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya akan tercipta sebuah pemahaman begitu dari diri pembelajar. Dan selain pemahaman, siswa ini juga akan merasa bahwa proses tersebut, proses pembelajaran tersebut itu jadi memiliki makna dan nilai yang dirasa akan bermanfaat untuk perkembangan dia, untuk persiapan dia menghadapi masa depan. Begitu. Jadi saya rasa belajar itu akan lebih efektif dalam suasana yang menyenangkan, bukan dalam durasi yang panjang ya, efektif dan optimal dalam suasana yang menyenangkan. Itu saja. Jadi ini lebih menuju ke menciptakan suasana yang menyenangkan agar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lebih efektif ya. Iya, betul sekali. Itu dari Miss Aulia. Nah, sekarang kepada Mas Dava. Pertanyaan yang sama, menurut Mas Dava, apa itu joyful learning? Kalau menurut saya, joyful learning itu ketika kita kuliah ini, kita itu dikasih tugas yang banyak, yang banyak sekali. Tapi bagaimana caranya itu kita nggak mengeluh gitu. Kita bisalah menyelesaikan itu sampai nanti, sampai sukses gitu, sampai kuliahnya sukses dan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu sukses. Nah, lalu caranya agar kita bisa mencapainya itu dengan kita mungkin kita itu butuh healing, nongkrong bareng bersama teman, terus atau mungkin bermain game sejenak untuk melepaskan penat. Lalu atau mungkin untuk mendengarkan musik. Ya seperti itu. Kalau saya sendiri biasanya untuk gimana ya, untuk joyful gitu, saya biasanya itu suka mendengarkan musik dengan mengerjakan tugas gitu. Jadi enjoy gitu. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi ini memang harus siswa juga harus bisa menciptakan suasana sendiri yang enjoy ya. Oke, begitu. Nah, kami melanjutkan dengan pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh teman saya Ivan. Ya, untuk yang pertanyaan kedua, yaitu menurut Anda bagaimana joyful ini dapat dicapai? Silakan untuk Bu Aulia.
Oke, bagaimana joyful learning ini ya? Saya akan berbicara dalam perspektif atau ketika kondisi di dalam kelas ya, proses belajar mengajar di dalam kelas gitu. Jadi saya pikir hal pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang pengajar ya, kita harus menciptakan suasana yang rileks, suasana yang tidak kaku, yang tidak tegang begitu ya. Bolehlah sekali-kali di dalam kelas itu ada sense of humornya, ada dibalut dengan sedikit humor. Jadi nanti hubungan antara pengajar dan pembelajar ini akan terbangun dengan baik. Ya, jadi tidak ada begitu banyak barrier batasan yang kalau dengan pengajar antara murid dan guru itu harus kaku dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang selalu saya tekankan kepada siswa di dalam kelas bahwa it's okay to make mistake. Gitu ya, mistake is part of learning. Saya selalu sampaikan begitu. Jadi harapannya dengan menciptakan suasana yang aman ya, aman ketika pembelajar ini melakukan kesalahan, ketika siswa ini melakukan kesalahan di kelas tuh mereka merasa aman, tidak takut untuk menjawab atau memberikan pendapat mereka. Jadi hal ini saya harapkan membuat para siswa ini termotivasi untuk selalu aktif berpartisipasi, memberikan pendapat mereka, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya selalu memberikan feedback yang positif untuk semua efforts siswa, semua yang telah mereka lakukan. Nah, ini salah satu cara saya untuk mendorong mereka, memberikan semangat mereka untuk selalu to do their best, gitu. Selanjutnya, kemudian mengaitkan materi yang saya berikan gitu dengan hal-hal yang real dalam kehidupan mereka. Jadi saya lebih suka banyak praktik dibandingkan teori. Tentu saja dalam praktiknya ini nanti semua siswa atau semua pembelajar harus tetap menerapkan teori-teori yang sudah didiskusikan bersama. Karena kan sejatinya apa yang didapat pembelajar di dalam kelas itu diharapkan akan bermanfaat nantinya untuk real life mereka, untuk masa depan mereka. Dan yang terakhir, saya kira ini juga sangat penting, yang tidak kalah penting dari poin-poin tadi untuk mewujudkan joyful learning tadi adalah memberikan jeda untuk memahami materi. Jeda kepada siswa, kepada pembelajar untuk berpikir. Setelah mendapatkan materi, mereka perlu jeda. Karena we know that human concentration span itu ada maksimalnya ya, if I'm not mistaken, itu untuk adult itu 20 menit sekitar seperti itu. Ya, itu saja sih menurut saya. Baik, terima kasih Miss Aulia. Ya, terima kasih. Mas Delvan. Pertanyaan yang sama. Untuk pertanyaan yang kedua kepada Mas Dafa, ya sama seperti yang disampaikan. Ya. Menurut Anda bagaimana joyful learning ini dapat dicapai? Oh ya, cara-caranya kalau saya jadi mahasiswa, saya biasanya itu mungkin bisa dengan healing nongkrong, atau mungkin kita bisa mengerjakan sambil nongkrong gitu loh. Kalau ada tugas kita bisa mengerjakan sambil nongkrong ya, atau tadi dengan cara saya tadi dengan sambil mendengarkan musik gitu. Lalu untuk menghadapi seperti dosen-dosen yang kurang enak gitu ya, bagaimana gitu kita mempunyai solusi gitu untuk gimana ya, untuk kita tuh bisa terus joyful gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih dari Miss Aulia dan Mas Dafa. Untuk merecap saja, jadi sekiranya yang saya sendiri dapatkan dari penjelasan Miss Aulia dan Mas Dafa ini, joyful learning adalah suatu proses menciptakan suasana belajar yang cukup menyenangkan, sehingga siswa dan dosen, mahasiswa dan dosen itu sama-sama termotivasi untuk belajar dan mengajar. Dan seperti kata Miss Aulia tadi, itu setiap orang memiliki attention span yang berbeda. Orang dewasa kira-kira 20 menit. Nah, jadi ini untuk kuliah nggak bisa sama seperti sekolah dulu ya. Kalau sekolah dulu berangkat jam 7, pulang jam 1, jam 3 gitu, non-stop. Kalau sekarang di kuliah kita juga bisa lihat ya, kita kuliah 1,5 jam, terus ada istirahat sejam, 2 jam, baru kuliah lagi. Itu kalau saya lihat sendiri itu lumayan efektif untuk tetap menyegarkan otak mahasiswa
agar tetap bisa semangat dan memerhatikan dalam pelajaran. Dan juga seperti kata Miss Aulia, itu kalau dalam pelajaran itu kalau terus-menerus membaca teks, mengerjakan tugas itu mungkin juga cepat bosan ya. Jadi untungnya seperti Miss Aulia itu mengadakan seperti kemarin kita ada drama itu. Dan daripada ujian tulis kan kita mempraktekkan secara langsung kemampuan kita berbahasa Inggris. Dan juga tadi dari Mas Dava itu mahasiswa juga bisa mungkin sewaktu mengerjakan tugas sambil menongkrong gitu. Jadi kan bisa membahas dengan teman, belajar bersama, dan mengerjakan juga nggak bosen-bosen juga gitu ya. Sekiranya itu. Ada mungkin yang mau menambahkan, kita masih ada waktu sebentar ini. Ya memang ini kayaknya masuk. Iya, memang udah itu aja sih, memang nggak terlalu dalam sih ini memangnya. Memang ini suatu topik yang mudah dipahami. Kalau gitu, saya berterima kasih sekali lagi ke Miss Aulia sudah mau hadir, dan teman saya Mas Dava juga sudah mau hadir dan memberikan opininya masing-masing. Semoga harinya menyenangkan dan ke depan bisa bekerja sama lagi. Terima kasih.